Bapak Ibu yang hormati, izin sambil menunggu teman kita yang masih belum 100%. Teman kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu, Bapak, Korwil, Cam, Diktora se-Kabupaten Banjarnegara atau beberapa ada yang mewakili, Ketua atau penanggung jawab kegiatan Lomba Siswa SD tahun 2025 dari 20 kecamatan yang hadir pada sangat hormati sebagaimana. Pertama, bersyukur kehadirat Allah atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Ya, hari ini kita bisa bersama-sama di ruang Sudirman, gedung Selater kita ini untuk melaksanakan rapat koordinasi lomba-lomba jenjang satuan pendidikan SD tahun 2025. Langsung saja mengawali pertemuan, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Saya hambarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awalan informasi kami sampaikan bahwa Pak Kabid, Pak Kabid hari ini tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan rapat koordinasi lomba-lomba ini karena kami berbagi dengan masing-masing kegiatan. Terus sehingga untuk kegiatan ini nanti bersama kami, saya, Mas Seno dan juga Mas Wasis untuk hal-hal yang berkenaan dengan teknis. Intinya mungkin terkait dengan lomba-lomba ini sebenarnya kami di kabupaten sifatnya adalah melakukan sinkronisasi, fasilitasi atas berbagai ketentuan regulasi yang sudah diturunkan oleh Kemendikbudrismen melalui Presnas dan PPTI-nya. Beberapa waktu lalu untuk lomba-lomba yang sifatnya berjenjang sampai dengan tingkat nasional, insyaallah kita sudah sebagian mengikuti. Monggo dengan tahu selamat untuk pelaksanaan istilahnya itu sosialisasi, sosialisasi memang tahun ini hampir di semua instansi kompak kegiatan-kegiatannya diikuti oleh semangat efisiensi. Semangat efisiensi karena situasi globalnya memang menuntut kita, mengharuskan kita untuk bagaimana melakukan penerapan yang tepat atas kondisi dan situasi mungkin ya moneter atau situasi sosial yang lain, sehingga di beberapa kegiatan kemarin ditayangkan hampir untuk setiap kegiatan
melalui virtual saja, online, Zoom dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi, sehingga mungkin tumbuh pertanyaan, kenapa kok lomba-lomba orang dan ada kepastian, kejelasan. Mungkin pertanyaan itu menggelayut di Bapak Ibu penanggung jawab di Korwe dan juga pelaksana teknis di tataran empirisnya, teman-teman sekolah dan penanggung jawab kegiatan. Itu seperti itu, dan kita dihadapkan pada kenyataan yang bersifat umum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selang-selang begitu kami tetap dalam semangat tadi melakukan untuk fasilitasi dan mensinkronisasi atas berbagai hal yang akan kita laksanakan di lomba-lomba tahun 2025 ini. Bapak Ibu, saya dengan surat yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu semua berkenaan dengan lomba ini, bahwa untuk lomba-lomba siswa tahun 2025, kalau tentang regulasi saya kira ini untuk literasi saja ya, bahwa kita selain undang-undang Diknas, kemudian juga ada Permen Diknas masih itu tahun 2008, kemudian tataran teknis penganggaran kita berdasarkan juga Perda nomor 14 dan juga Pergub nomor 49 tahun yang sama 2024. Ini kemudian di dokumen pelaksanaan anggaran DPA, kegiatan pengelolaan pendidikan SD kita masuk pada sub kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa tahun 2000 ini. Kemudian yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan lomba siswa tahun 2025 adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk lomba berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Untuk jenis lombanya, insyaallah untuk tahun 2025 kita hanya akan menyelenggarakan lomba-lomba yang berjenjang sampai dengan tingkat provinsi dan tentu nasional. Kalau dibuat kategori lomba yang sampai di tingkat provinsi saja, itu kita ada 2 lomba. Satu adalah APSI rutin untuk setiap tahun untuk mewadahi aktivitas siswa di mata pelajaran agama Islam. Kemudian sebenarnya ada juga MAPAK. Nah, ini saya perlu sampaikan juga, ada lomba MAPAK ya, selain MAPSI. Cuma MAPAK ini kelihatannya belum menyeluruh. Baru sebagian Korwe kecamatan yang menyelenggarakan lomba MAPAK, mata pelajaran agama Kristen ya. Selain ada MAPSI juga ada MAPAK untuk mewadahi, sekaligus bahwa pelayanan pendidikan itu kan unitaristik ya, sangat mengakomodir perbedaan termasuk agama. Di lomba pun ini sudah muncul, ada lomba MAPSI dan 2 tahun terakhir ada MAPAK ya. Kemudian yang di provinsi lagi yaitu FTBI. Di 2 lomba tingkat ini saya kira rekaman tingkatan kita masih cukup lekat, bahwa untuk di lomba MAPSI tahun kemarin Banjarnegara alhamdulillah ada nomor kejuaraan di tingkat provinsi yang berhasil kita
prestasinya. Mudah-mudahan besok dengan penyelenggaraan di tingkat provinsi yang lebih dekat tahun 2025 itu untuk tingkat provinsi lokasinya di Kabupaten Purbalingga. Jadi kalau kelapok nggak perlu nginep kayaknya nanti. Ya. Sedangkan untuk FTBI-nya tahun ini diselenggarakan di kota Solo. Perlu pemikiran. Kemudian di lomba berjenjang yang sampai dengan tingkat nasional, saya yakin ini ada OSN, FLS 3N dan O2SN. Dari 3 lomba berjenjang sampai dengan tingkat nasional ini, insya Allah nanti untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten, urutan yang akan kita laksanakan dimulai dari 1 OSN. Untuk diketahui bahwa OSN ini selain nanti pelaksanaannya di tingkat kabupaten itu paling awal kami jadwalkan di kalender lomba itu, karena sudah ditentukan kalau 3 lomba yang lain yang berjenjang sampai nasional itu kayak O2SN dan FLS 3N itu tidak ditentukan timingnya, tetapi untuk khusus OSN itu sudah dipastikan pasti, tapi juga bisa berubah seperti tahun lalu ya. Kita masih ingat, saya kira ada lomba yang diulangi karena faktor server dan sebagainya. Tahun ini masih dengan moda yang sama. Untuk OSN waktu pelaksanaannya di tingkat kabupaten atau untuk tingkat kabupaten waktunya tanggal 11 sampai 12 Juni. 11 sampai 12 Juni. Itu insya Allah pasti sesuai dengan pedoman yang Bapak Ibu juga baca yang cukup tebal itu. Saya tidak yakin jangan sudah baca semua sih. Tapi untuk menyamakan frekuensi kita saja bahwa untuk yang sudah pasti ditunjukkan adalah OSN itu jelas. Kemudian lomba lain untuk setelah OSN, insya Allah kita akan melaksanakan FLS 3N, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Ya, tahun ini istilahnya baru menyertakan sastra karena memang ada tambahan 2 lomba. Selain seni juga ada sastra. FLS 3N, kemudian baru insya Allah untuk jenjang nasional di akhir pelaksanaannya nanti setelah itu baru O2SN. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengkategorian dan kurang lebih waktu pelaksanaannya itu, terus mungkin tunggu pertanyaan. Nah, terus kapan itu MAPSI dan FTBI? Insya Allah setelah itu. Nah, setelah itu dimungkinkan, bukan dimungkinkan, tapi kami rancang untuk pelaksanaannya setelah tahun pelajaran baru, yaitu untuk FTBI maupun lomba MAPSI. Adapun untuk 3 lomba berjenjang yang sampai nasional tadi, yang sampai tingkat nasional, insya Allah kita selesai di sebelum akhir tahun pelajaran 2024-2025. Artinya kalau melihat itu waktunya tinggal menghitung beberapa bulan dengan agenda akademis yang sudah tersusun gitu. Ya, tentu kita akan melakukan prinsip fleksibilitas di mana kita tidak mungkin menyelenggarakan ini ketika anak
Kemudian khusus untuk lomba berjenjang yang sampai dengan tingkat provinsi, yaitu FTBI dan tadi lomba MAPSI, insyaallah untuk juknis malah justru belum turun, kecuali yang dari Kementerian Dasman, dari Puspresnas atau DPTI yang sudah turun petunjuk pelaksanaannya, tapi untuk FTBI dan lomba MAPSI belum kita terima dari kabupaten, hanya ansar-ansarnya. Seandainya teman-teman di Korwil akan memberikan macam pembekalan atau informasi awal, ansar-ansarnya lombanya kurang lebih sama dengan tahun kemarin. Nah, ini kan menggugurkan tentang ketentuan lomba di tingkat yang berjenjang itu. Tadi ada tambahan untuk FLS 3N sama perubahan di beberapa cabang nanti yang saya sebutkan secara spesifik di bagian berikutnya. Nah, untuk FTBI dan MAPSI, insyaallah jenis lombanya hampir sama dengan tahun kemarin. Itu untuk yang berjenjang sampai dengan tingkat provinsi. Kemudian untuk yang lomba berjenjang sampai tingkat nasional, penjelasan umumnya kami sampaikan. Setelah itu, untuk lomba berjenjang sampai tingkat nasional OSN itu tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, khususnya untuk mata pelajarannya ada tambahan satu, yaitu IPS. Jadi selama ini kita yang mendikotomi kalau OSN itu hanya yang berupa eksakta, tapi mengabaikan ilmu sosial. Padahal faktanya dan bahkan menurut teori yang terkuat, kecerdasan sosial itu menentukan sukses dan tidaknya seorang anak di dalam kemudian hari. Jadi yang punya kecerdasan sosial kecenderungannya dalam tahun-tahun sebelumnya tidak memperoleh porsi di lomba ini. Maka dengan latar belakang itu OSN tidak hanya matematika saja, tidak hanya IPA saja, tapi juga IPS. Itu untuk OSN. Kemudian untuk sekalian ya, OSN itu nanti untuk pesertanya ini secara umum nanti OSN, O2SN maupun FLS 3N. Untuk syarat pesertanya seluruhnya adalah siswa di jenjang SD atau FI atau yang sederajat. Ini mohon mudah-mudahan nanti tidak ada lagi pertanyaan dari FI boleh atau tidak, karena di situ sudah tertulis jelas ya. Jangan ada penolakan ketika mungkin ada saudara-saudara kita dari madrasah yang punya semangat di satu sisi, di sisi lain mungkin Bapak Ibu melihat dia juga potensial untuk membawa kecamatan kabupaten dan negara tingkat berikutnya, itu SDMI atau yang sederajat. Ketika yang sederajat tentu kalau ada anak dari kejar paket dari PKBM asal itu memang memenuhi persyaratan, karena itu kan dari teman-teman kesetaraan juga minta diberikan porsi juga, silakan tapi prakteknya juga tidak signifikan. Tapi kalau misalnya di tempat tertentu kayak mana jadi kelompok yang anak usia SD-nya ada yang di yang kesetaraan gitu, seperti kelompok itu. Kemudian kalau di itu banyak, itu kan ada SD-nya itu. Kemudian khusus untuk OSN
Syarat berikutnya adalah siswa tersebut tercatat untuk tahun pelajaran ini sedang menempuh pendidikan di tingkat kelas 4 dan 5. Jadi kalau sudah jelas seperti itu, karena Pak kalau kelas 3 tahun pelajaran ini ya, 2004 2025 ini adalah siswa kelas 4 dan 5. Pak, bagaimana kalau dia tahun pelajaran besok 25 dan kelas 4 sekarang pasti. Terus kepesertaannya untuk setiap satuan pendidikan diperbolehkan untuk mendaftar di setiap cabang itu matematika, IPA dan IPS maksimal 5 siswa. Boleh silakan siswa yang mungkin kompetisinya ketat ambil 5 besar di sekolah-sekolah tersebut untuk didaftarkan. Nanti tidak lagi menimbulkan kecemburuan. Ini matematika 5, kalau sekolahan itu ada 15 kan itu coba semuanya. 15, tapi saya yakin itu lebih dari itu sehingga tingkat kompetisinya juga akan. Ya Pak Danaro ini kan siswanya katanya kemarin bingung menyeleksi, bingung Pak tahun ini. Di satu sisi ada yang bingung orang banyak, tapi di sisi lain bingung. Tidak ada sisi. Ini gimana Pak kalau satu siswa ikut di matematika dan IPA dan IPS ya. Nah, ya, tentu saja dibaginya tidak bisa, tidak boleh. Boleh ya? Ya, ya udah kalau matematika baik saja ya. Ini memang ya. Oh iya ya, nanti tak cek Kesempatan. Oh iya, saya ada nggak? Oh ada ya. Pak, yang terkait dengan OSN. Nah, yang ingin sangat kami garis bawahi adalah mohon tolong seperti yang melalui surat yang sudah kami kirimkan, tolong dipantau Bapak Ibu dan juga yang teknisnya penanggung jawab kebersamaan untuk pendaftaran OSN akan ditutup terakhirnya tanggal 20 berapa? 5, berarti besok hari Jumat maksimal pukul 23.59. Artinya kalau sudah lebih dari itu tidak bisa. Terima kasih dan kami sampaikan selamat kepada satuan-satuan pendidikan atau Bapak Ibu semua yang sudah berhasil sampai dengan tahap akhir menyelesaikan proses pendaftarannya. Karena memang memerlukan bukan hanya kemampuan teknis tapi juga kemampuan yang lain. Kalau teknis memang harus dipelajari, tetapi kemampuan yang lain, kesabaran, ketekunan, kemudian bisa ngincer waktu yang iya, karena saat-saat terakhir kan trafiknya sangat tinggi sehingga bilo-bilo teror sana berarti di pusat sana, maka 24 jam pantengin aja itu teman-teman. Kemudian khusus ini masih di OSN ya, biar satu-satu. Dan saya masih ingat untuk agar keberlanjutan ini di OSN. Pelaksanaannya menggunakan pola seperti pelaksanaan ANBK. Nah, artinya ini berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu yang masih menggunakan Android. Sekarang dipastikan polanya adalah pola ANBK, sehingga nanti ketentuan-ketentuan teknis dan praktek pelaksanaannya ya seperti ANBK itu. Nanti diskusi atau jika muncul adanya kesulitan atau problem di masing-masing satuan pendidikan atau di untuk
Kemudian untuk tingkat kabupaten, tadi saya matur pelaksanaannya adalah tanggal 11 sampai 12 Juni ya. Nah, pertanyaan berikutnya tempatnya di mana? Titik pentingnya di sini, Bapak Ibu, untuk tahun 2025 kami melakukan planning untuk pelaksanaan tempat itu. Masing-masing korwil bisa memilih salah satu antara dipusatkan di satu tempat untuk tingkat kecamatan di korwil itu. Seperti tahun kemarin ada beberapa korwil yang saya ingat dua negara ya, negara Pak. Belum tahu. Korwilnya belum hadir ya. Jelang pensiun. Persiapan ya. Pensiun. Itu hari. Pak Teguh saja rambut. Ya mungkin lupa ya. Jadi bisa di korwil satu atau paling tidak di tingkat gugus, atau KKG gitu ya, pusat KKG. Kenapa dua itu? Pertama, kalau di tingkat kabupaten diselenggarakan di satu lokasi di Banjar ini, di kantor dinas ini, tampaknya kemampuannya tidak memungkinkan, terutama menyangkut teknis pelaksanaannya yang memerlukan untuk pendaftaran pekerjaan secara online itu kami tidak memungkinkan benefitnya kuat untuk misalnya ratusan atau ribuan, tidak mungkin kita pakai. Jadi untuk pelaksanaannya tingkat kabupaten, tapi nanti tempatnya adalah di korwil atau di gugus. Kenapa tidak di sekolahan? Nah ini tidak di satuan pendidikan, walaupun di sana ketentuan petunjuk umum atau di panduan itu dibolehkan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini ada dua hal yang kami pertimbangkan. Yang pertama itu efektivitas efisiensi terkait dengan angka, kemudian pengawasan. Kemudian khusus kepengawasan tahun ini, kepengawasan harus terdaftar dan kami dari dinas kabupaten nanti akan meng-SK-kan pengawas untuk pelaksanaan OSN tingkat kabupaten ini yang pelaksanaannya di korwil atau di gugus. Sehingga tadi tidak memungkinkan untuk kalau ini dilaksanakan di satuan pendidikan. Ya lebih mungkin, bukan mungkin, pertimbangan kami adalah mengenai lebih memantapkan kita agar pada saat pelaksanaannya fair play, kejujuran itu istilahnya ya lebih terjaga gitu. Karena di beberapa waktu lalu mungkin kadang-kadang karena kebaikan hati para pendamping pelaksanaannya sudah diatur silang, tapi ternyata masih ada yang ya silang kelas saja gitu, silang kelas. Ya, kan saya bukan gurunya anak ini, gurunya tapi pembimbingnya ya sama saja ya. itu mengantisipasi berbagai kemungkinan sehingga pelaksanaan OSN tahun ini insya Allah kami Bapak Ibu secara umum OSN demikian. Kemudian meningkat laptop atau PC ya, Chromebook, PC, laptop itu pikiran-pikiran yang biasa digunakan untuk lomba yang kedua O2SN
Untuk tahun ini saya kira penegasan saja, pelaksanaannya hanya mengikutkan sebenarnya 3 cabang, yaitu pencaksilat, karate, dan senam sebenarnya. Tetapi sampai dengan tahun 2024 kemarin belum pernah ada kecamatan atau sekolah yang mengirimkan untuk cabang senam. Sehingga kami tahun ini atau sampai saat pertemuan ini masih rancang untuk O2SE-nya hanya pada 2 cabang saja, yaitu pencaksilat dan karate. Pencaksilat, karate itu di tingkat kabupaten nanti akan kita laksanakan secara luring, walaupun nanti untuk di tingkat provinsi dan nasional pelaksanaannya daring. Bisa saja di tingkat kabupaten kita daring, tapi kami mempertimbangkan ada event di mana penilaian itu lebih terfokus dan lebih natural ketika dilakukan secara langsung, begitu, tidak melalui luring. Apakah yang penilaian luring atau tidak meyakinkan lewat lama? Tapi kalau saya yang awam itu, hanya teman dia menilai secara rasa lebih mantap itu. Dan toh insya Allah jaraknya dari semua kecamatan jauh. Mungkin bedanya kenapa berhubungan dengan efisiensi ini kemudian kembali kayak masa COVID, ya karena tadi efisiensi anggaran. Ya, pelaksanaan sekali lagi untuk O2SN nanti setelah OSN belum kami tentukan tanggalnya. Insyaallah untuk O2SN maupun FLS3N kepastian tentang tanggalnya setelah kami menyelesaikan puasa Syawal. Iya. Perlu perenungan yang mendalam dan iya, karena menghitung anggaran itu. Ya. Sekali lagi untuk O2SN 2 cabang saja. Kenapa 2 cabang? Tidak ada bulu tangkis, tidak ada atletik, tidak ada renang. Tahun kemarin kan ada. Ya. Kayak ini usah pulih mana karena ini kembali lagi kayak tadi, tapi dengan persoalan yang berbeda. Ya. Kalau ini sama, efisiensi. Renang musuh balapan, luring, jaring, tangkis main sendiri. Maka untuk pencaksilat maupun karate semuanya yang dinilai ya, kalau istilah saya ya itu lomba seni ya, seni olahraga. Karena pencaksilat namanya jurus tunggal, nomornya jurus tunggal putra, jurus tunggal putri. Untuk karate kata perorangan putra dan kata perorangan putri. Itu. Dan untuk satuan pendidikan diperbolehkan, kalau tadi OSN itu maksimal 5, untuk silat dan karate maksimal 2 siswa. 2 siswa kalau panjenengan akan menyelenggarakan seleksi di tingkat kecamatan. Saran dan ajakan kami, lakukanlah seleksi secara luring juga di kecamatan, di tingkat provinsi. Walaupun itu seni, dan walaupun misalnya tidak semua sekolah satuan pendidikan itu memiliki potensi atlet-atlet tersebut. Karena kalau melihat cabangnya, mungkin kayak 2 cabang ini cabang yang tidak terlalu populer ya. Orang bulu-bulu ini ya keriuhan itu biasanya kan ya poli, kemudian
kemudian bulu tangkis dan sebagainya, itu yang tidak kita temukan di dua cabang itu. Tetapi Bapak Ibu, terkait dengan catatan satuan pendidikan, nanti ditariknya ke proses penilaian di Kemendikdasmen mengenai partisipasi maupun perolehan prestasi serta pengumpulan bakat atau talenta akan dilihat juga satuan pendidikan itu di rapor pendidikan. Maka ini tolong untuk di kecamatan atau di Korwil sebisa mungkin dilakukan juga seleksinya secara luring dan administrasi pendaftaran dan sebagainya untuk diintensifkan pendampingan atau pengawalannya. Ini untuk di tingkat kabupaten, walaupun waktunya belum tadi saya fixkan tanggal, tetapi mengenai yang dikirim ke kabupaten kami pastikan tiap kecamatan atau Korwil maksimal 2 orang ya di cabang silat putra, maksimal 2 orang di cabang silat putri, kemudian maksimal 2 karateka di cabang kata perorangan putra dan 2 karateka di kata perorangan putri. Jadi kalau maksimal di setiap kecamatan itu ada mengirim 8 atletnya. Kalau maksimal, tapi ini tidak harus. Kalau misalnya di kecamatan Pandangan di Korwil masing-masing itu kok misalnya yang yakin itu hanya 1 ya Allah alam, itu monggo. Yang itu kami sudah mengakomodir sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh PPTI. Itu untuk O2SN. Kemudian Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N cabangnya tahun ini sebagaimana kita ketahui bertambah 2. Selain gambar ekspresi, dulu namanya gambar bercerita ya, seperti itu ya, gambar ekspresi. Selain menyanyi solo, kemudian yang ketiga selain kriya, selain pantomim, dan selain tari, tahun ini ada tambahan untuk sastranya tadi, mendongeng dan menulis cerita. Saya tidak akan mendeskripsikan satu-satu karena kemarin insya Allah satuan pendidikan sudah kita mintakan untuk melakukan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Puspres PPTI-nya. Itu ya, jadi cabang yang baru mendongeng dan menulis cerita, berbeda dengan tahun kemarin. Kemudian kalau untuk cabang-cabang yang lain tampaknya di ketentuan juga cukup. Yang berbeda sedikit adalah untuk tari ya, tari itu ketentuan tentang pesertanya. Kalau yang di atas kan masing-masing 1 ya, yang gambar ekspresi, menyanyi, kriya, mendongeng, menulis cerita dan pantomim. Kalau pantomim itu 2 orang. Nah, kalau yang 1 sampai 5 1 orang, kemudian yang pantomim itu 2 orang, kemudian tari itu 3 sampai 5 orang, 5 siswa ya. Tahun kemarin hanya ditetapkan 3 siswa. Tahun ini mungkin mengakomodir masukan-masukan itu dari berbagai wilayah, diperbolehkan sampai dengan maksimal 5 peserta atau 5 siswa. Lintas gender ya, lintas gender. Jadi itu tidak disebutkan putra dan putrinya, pokoknya yang terbaik saja. Tahun kemarin yang alhamdulillah
Pejawaran Pak Muhammad ini ya, yang sampai ke tingkat nasional mewakili Jawa Tengah, masuk 10 besar, masuk final, itu putri semua, ya putri semua. Tapi ketika kita ketemu di nasional, ada yang putra semua, ada yang putra putri. Tidak persoalan dan tidak mempengaruhi penilaian. Kebetulan saja waktu itu yang menang itu putri yang dari Jawa. Papua itu putra-putra. Ini untuk lomba berjenjang yang sampai dengan tingkat nasional. Kemudian tim 3 sampai 5 orang. Peserta dari tiap korwil 1 tim, tapi satu timnya bisa 3 sampai 5. Ya, tadi bukan maaf. Nah, oh ya, terima kasih. Tadi saya belum tambahkan bahwa ketentuan lebih jauh kaitannya dengan 3 sampai 5 siswa ini berasal dari satu satuan pendidikan. Jadi tidak kolaborasi, walaupun semangat kolaborasi tapi khusus untuk lomba ini tetap basicnya adalah satuan pendidikan. Walaupun misalnya saking kepengen si mati si cito kurang siji dan sebagainya. Kadang-kadang kita menemukan seperti itu, tapi lebih baik kita mengikuti ketentuan yang sudah dibuat dari tingkat nasional seperti itu, dan itu memudahkan Bapak Ibu secara administrasi. Tentang 3 lomba secara umum saya sampaikan seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih jauh kita simpan dulu sampai ke yang berikutnya. Slide ke-6 itu adalah tentang khusus OSN. Bapak Ibu tadi menggarisbawahi atau mengulangi, sebenarnya sudah saya singgung. Untuk di slide ke-6 ini saya sampaikan untuk OSN model atau tekniknya adalah AMBK mode daring, kemudian ada juga AMBK mode semi daring, kemudian syarat bawahnya ini ketentuan penjelasannya, peserta harus terdaftar di aplikasi AJAK, ya. Kemudian yang kedua, penentuan dan kesepakatan bersama titik pelaksanaan OSN tadi kita sampaikan untuk tingkat kecamatan bisa di aula Korwil atau di lokasi sekolah mana yang paling memenuhi kriteria kebutuhan alat maupun sinyal misalnya, atau ini tidak di sekolah masing-masing tapi di gugus ya, di gugus. Itu untuk penjelasannya. Dan di bagian slide ke-7 juga insya Allah tadi sudah kita sampaikan FLS 3N dan O2SN yang pelaksanaannya di Kabupaten Duri. Kemudian besar harapan kami selain OSN tadi, O2SN maupun FLS 3N dilakukan seleksi tingkat kecamatan. Kemudian yang tidak boleh, dan ini menjadi prasyarat ya, sekali lagi menjadi prasyarat yang terkait dengan kepesertaan adalah bahwa semua peserta harus sudah terdaftar di aplikasi AJAK. Jangan karena memburu misalnya kecepatan, kemudian waktu pelaksanaannya kok mendahului penutupan pendaftaran. Misal nih pendaftaran tanggal terakhir besok tanggal 25, tapi jangan karena saya buru waktu, saya akan mengadakan tanggal 20 misalnya, tetapi ternyata anak ini belum terdaftar di aplikasi AJAK. Ini jangan sampai seperti itu. Dan juga untuk FLS3N, O2SN pastikan
semua peserta sudah terdaftar di aplikasi aja. Kemudian yang keempat, pelaksanaan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan dari manajemen, kemudian hal-hal lain yang bersifat fleksibilitas dan efisiensi, insya Allah termasuk tadi waktu pelaksanaan untuk O2SN dan FLS3N akan kami sampaikan melalui surat di waktu yang